Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Adi. Ya, pembelajaran untuk pagi ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Oke, ikuti videonya hingga selesai. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mengerjakan tugas yang tertera pada slide ini. Oke, sebelum kita mulai, sekarang silahkan lihat video yang Pak Adi tampilkan berikut ini. Dapat April. Nah, sudah melihat video barusan ya. Video itu merupakan salah satu tradisi di suku Nias yang dinamakan Fahumbo Batu. Apa itu Fahumbo Batu? Oke, ikuti penjelasan yang akan Pak Adi sampaikan. Ya, Fahumbo. Humbo batu atau dalam bahasa Indonesia disebut lompat batu adalah salah satu olahraga tradisional dari suku Nias. Olahraga yang merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh penjuru dunia. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Pada masa lampau, pemuda Nias mencoba untuk melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Jika mereka berhasil, mereka dinyatakan sebagai lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan menikah. Sebagai ritual, Fahumbo dianggap sangat serius dalam adat suku Nias. Anak lelaki yang melompati batu menggunakan busana pejuang Nias, menandakan bahwa mereka siap bertempur dan memikul tanggung jawab sebagai seorang laki-laki dewasa. Tradisi ini, pemuda Nias tidak diperbolehkan menyentuh batu ketika sedang melompat. Jika menyentuh, maka dianggap gagal, belum berhasil. Dan jika berhasil, tentu harus memiliki teknik jitu untuk mendarat dengan tepat. Karena jika terjadi kesalahan dalam mendarat, dapat menyebabkan cedera otot atau patah tulang. Nah, pada masa lampau, di atas batu ditutupi dengan paku dan bambu runcing. Secara taktis dalam peperangan, Fahumbo ini melatih prajurit muda untuk tangkas dan gesit dalam melompati dinding pertahanan musuh. Oke, untuk tugas bahasa Indonesia, berikut tugasnya, silahkan dikerjakan pada buku tulis halus kalian. Oke, berikutnya silahkan perhatikan video berikut. Yang dibutuhkan 1. 2 tumpukan buku, piring logam atau seng, piring porselen atau kaca, busa,
jam atau arloji, 2 tabung kertas, dan satu lagi papan kayu. Cara kerja percobaan. 1. Susun tumpukan buku sama tinggi dan rata. 2. Susun tabung kertas miring di atas tumpukan buku. 3. Cek detak arloji. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? 4. Masukkan arloji di salah satu tabung kertas. Langkah yang kelima, pasang papan kayu di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi tabung kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah yang keenam, letakkan piring logam di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah ketujuh, ganti piring logam dengan piring porselen atau piring kaca. Dengarkan kembali apakah ada detak arloji di salah satu tabung yang lain. Ganti piring porselen dengan busa. Coba dengarkan lagi di salah satu ujung tabung. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Hasil percobaan. Ketika arloji didengarkan langsung di telinga, akan terdengar bunyi arloji yang kencang. Pada bahan pertama, yaitu kayu, ketika didengarkan di salah satu ujung tabung kertas, ternyata detak jam masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring seng, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring porselen atau kaca, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan busa, detak arloji terdengar sangat lemah. Kesimpulan percobaan. Bunyi yang dihasilkan dari detak arloji akan dipantulkan melalui zat padat yang kerapatannya tinggi, yaitu di sini papan kayu, piring seng, dan piring porselen. Sedangkan ketika menggunakan busa, bunyi dari detak jam, detak arloji hanya sedikit yang terpantulkan. Ini berarti ada bunyi yang terserap ke dalam busa. Maka terbukti bahwa bunyi itu mengalami pemantulan dan penyerapan. Nah, dari percobaan tadi terbukti bahwa bunyi dapat memantul dan bunyi dapat diserap. Nah, saat melakukan percobaan, kita bisa melakukannya secara berkelompok atau secara kerja kelompok dan dilakukan dengan saling bekerja sama. Nah, kerjasama khususnya di antara keberagaman yang ada membutuhkan dua hal penting yang harus kita terapkan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi ialah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, ras, dan masih banyak lagi. Kedua sikap tersebut juga merupakan perwujudan atau pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Ada yang ingat bunyi sila ketiga? Ya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Nah, berikut ini ada sikap toleransi atas keberagaman budaya yang dapat kita temui di sekitar rumah kita. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar kita. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap warga setempat, baik itu yang berbeda agama maupun berbeda suku. Dan yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan ibadah suatu agama. Ya, tugas berikutnya untuk muatan pelajaran PPKN. Berikut tugasnya dikerjakan di buku tulis halus kalian. Kerjakan dengan teliti ya. Jika sudah selesai, silahkan tugas dikirim kepada guru kelas kalian masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.